Pihak presiden dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, Pak Teten Mas Duki, selamat datang di Solo. Tentu beserta seluruh jajaran yang hari ini hadir, yang mewakili kementerian lembaga yang hari ini hadir, terima kasih. Dan Pak Wali Kota Surakarta beserta Ibu, terima kasih sudah berkenan menjadi host. Dan Pak Teten, tempat ini setiap malam minggu, setiap malam libur ramenya kayak begini, Pak. Ini luar biasa, space yang menarik untuk warga Solo dan pelancong-pelancong yang hadir di sini. Tentu teman-teman para gubernur, wakil gubernur yang hari ini hadir, bupati wali kota yang hari ini hadir, para pelaku UMKM, tamu-tamu saya yang sangat saya hormati, yang mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu. Tentu di puncak acara Hari UMKM Nasional tahun 2023 saya ingin menyampaikan beberapa hal, Pak Menteri. Ternyata kalau kita melihat dari jumlah UMKM yang telah dibina, kira-kira hingga triwulan pertama 2023 ini tercatat kurang lebih 183.181 unit. Nilainya cukup tinggi, kira-kira ada 38,9 triliun. Dan ini omsetnya cukup gede, 68,7 triliun. Dan ini ada 61.975 UMKM atau startup. Ini dikelola oleh para pengusaha-pengusaha yang sangat muda. Orang bilang ada menyebut mereka kelompok milenial dan beberapa di antaranya generasi Z yang sudah mulai berusaha. Dan serapan tenaga kerjanya juga cukup fantastis, kurang lebih 1.337.156 orang yang kita catat sampai dengan hari ini. Dan tentu saja UMKM ini punya kontribusi yang cukup bagus dalam membangun pertumbuhan ekonomi yang ada di Jawa Tengah. Saya kira di triwulan pertama kemarin hadir nih Pak Wakil Gubernur DIY, Jogja kemarin tertinggi, nomor 2-nya di Jawa Tengah. Ini dua provinsi yang lumayan bisa memberikan kontribusi. Ternyata sebagian di antara penyumbang itu memang dari UMKM. Jadi ini resilience dari sisi UMKM yang cukup bagus dalam memberikan kontribusi. Dan tentu saja banyak pendampingan yang dilakukan oleh teman-teman baik dari Pemkab, Pemkot, dari provinsi, dan terima kasih Pak Menteri dari kementerian sering membantu kami. Kami bermitra dengan berbagai bank dan lembaga keuangan non-bank yang seringkali memberikan pelatihan-pelatihan kepada kita, termasuk platform-platform, lalu ada marketplace-marketplace yang ikut serta dalam mengembangkan UMKM yang ada di Jawa Tengah. Dan saya yakin ini pasti berkembang juga di seluruh tempat yang ada di Indonesia. Maka kalau kemudian kita mencoba untuk meningkatkan kapasitas mereka, kita lakukan fasilitasi dan sertifikasi beberapa produk mereka, antara lain yang sering diminta seperti sertifikasi halal. Kurang lebih ada 500 UMKM kita dorong, lalu dialog. Ada kurang lebih 1.400-an orang ngobrol tentang perkembangan dan sharing session tentang UMKM yang mereka miliki dan bagaimana mereka tumbuh dan berkembang. Dari angka-angka ini ada juga peningkatan akses pembiayaan, sekitar kurang lebih kemarin kita bina 900-an UMKM. Inilah yang kita libatkan perbankan-perbankan yang ada, dan peningkatan kapasitas kualitas produksi. Ini yang seringkali umpama kita sudah ekspor, seringkali ditanya kualitasnya bagaimana ya. Nah, kalau sudah bicara seperti itulah, maka pendampingan dan fasilitasi dari pemerintah menjadi begitu penting ditunggu oleh mereka. Dan inilah pelatihan manajemen yang berjenjang yang kita lakukan sampai dengan pelatihan 3 level. Ada 5 macam pelatihan dan levelingnya 3. Jadi kalau lulus 1, maka baru boleh naik kedua. Tapi kalau yang 1 nggak lulus, nggak boleh. Itu artinya tidak naik kelas. Nah, inilah para konsultan-konsultan yang coba kita ajak mereka mengembangkan sehingga wawasan bisnis dan mindset para pelaku UMKM kita makin meningkat.
Dan tentu saja digitalisasi yang tadi disampaikan serta akses informasi kita dorong, antara lain kalau tadi kita bicara umpama dengan Google dan YouTube umpama, ternyata mereka menggunakan itu juga sudah cukup banyak, dengan marketplace juga cukup banyak, saling mendamping, saling mengisi juga sudah beberapa kali pelatihan, maka kenalan dengan program digital menjadi sudah kebiasaan yang melekat dalam usaha mereka.